ada satu kenapa yang paling bikin gue itu bener-bener percaya kalau investment di saham ini merupakan salah satu yang membuat lu sukses itu. Ada satu alasan kuat Apa sih. nih? Ini gue juga jadi mempelajari tentang krisis yang terjadi 100 tahun belakangan ini. Kalau lu pernah masuk ke dalam, mungkin lu juga bisa cerita soal yang lagi heboh cryptocurrency atau reksadana. Reksadana itu apa gitu? Reksadana pasar uang, reksadana saham, sama deposito gitu. Mungkin lu bisa jelasin singkat-singkat, dan kalau lu pernah masuk ya lu cerita aja gitu. Nanti kita bakal lanjut di investasi properti yang juga dijagoin sama Renaldi. Perspektif Muda, komunitas bagi anak dan orang muda dalam memberikan pandangan mereka untuk menghadirkan pola pikir dari segala sudut pandang. Perspektif Muda, where your perspective matters. Sebenarnya ada satu kenapa yang paling bikin gue itu benar-benar percaya kalau investment di saham ini merupakan salah satu yang membuat lu sukses itu. Ada satu alasan kuat sih. Karena menurut gue mulai sekarang ada waktu yang sangat tepat. Yang tadi gue bilang tuh gue mempelajari, ada satu buku tentang yang baru dibuat oleh Bung Chandra sama Dani Sukadewa. Ini gue juga jadi mempelajari tentang krisis yang terjadi 100 tahun belakangan ini. Ada kalimat tuh, there's nothing new under the sun. Ini secara nggak langsung tuh emang perputaran the big cycle di dunia ini ya pasti terulang-ulang terus. Ambil contoh di tahun 1921 itu kan terjadi Spanish flu kan. Spanish flu itu wabah penyakit yang paling mematikan, cukup mematikan pada zaman itu pada dunia. Itu saat itu terjadi penyebarannya juga cepat, tapi nggak secepat corona sekarang. Banyak yang juga terjadi krisis juga gitu, tapi nggak separah sekarang. Itu pertama tentang penyakit Spanish flu tahun 1921 sampai 1923. Kemudian ada lagi yang kedua ini, the Great Depression. Jadi the Great Depression ini terjadi di tahun 1929. Itu tentang adanya pengangguran, tingkat pengangguran tertinggi di seluruh di US saat itu mencapai sekitar 1/4 dari populasi di dunia ini. 1/4 dari orang yang lo kenal itu pengangguran. Tingkatnya itu sampai 25% penganggurannya. Dan itu diikuti oleh krisis ekonomi yang sangat-sangat parah saat itu ya. Dengan juga kebijakan-kebijakan pemerintah pada saat itu di US itu berdampak juga. Karena The Fed waktu itu menaikkan suku bunga dan pajaknya juga jadinya yang parah. The Great Depression itu yang paling parah. Kemudian terjadi krisis global, krisis ekonomi di tahun 2008 kemarin. Itu tentang karena adanya mortgage, jadi cicilan KPR saat itu digunakan sebagai instrumen investasi di bursa. Jadi deregulasi pemerintah yang membuat itu jadi lebih mudah. Maksudnya gimana ya? KPR dijadiin instrumen investasi. Padahal saat itu regulasi tentang KPR rumah itu bahkan pengangguran pun bisa jadi dipermudah gitu. Jadi ada kesalahan juga dari pemerintah dan ada juga kesalahan dari investor juga. Jadi hasil investor itu salah semua. Intinya orang pengangguran pun bisa kredit rumah. Akhirnya banyak ninja loan, no income, no job, lu bisa kredit rumah gitu. Jadi hancur lah itu, akhirnya semua hancur. Terjadilah krisis global dari Spanish, Great Depression sama krisis global yang kemarin. Ini tuh terjadi sekarang di Indonesia ini, di dunia ini sekarang terjadi corona. Corona ini makanya dibilang sama warga itu merupakan krisis pandemi yang terjadi 100 tahun sekali. Karena 3 krisis global yang terjadi di dunia itu terjadi dalam satu wabah ini. Di saat corona ini terjadi krisis ekonomi, wabah penyakit yang efeknya itu membuat jadi banyak pengangguran pada PHK.
dan akhirnya membuat krisis global ekonomi gitu. Nah itu yang membuat pikiran gue kebuka gitu. Jadi Warren Buffett aja bilang ini merupakan krisis yang terjadi 100 tahun sekali. Jadi, dan kalau lu pelajari sejarah, setelah terjadinya krisis-krisis global itu, biasanya itu ada namanya the long period of prosperity. Jadi terjadi kemakmuran jangka panjang. Jadi kemakmuran. Jadi yang gue ingin sampaikan adalah sejarah itu pasti terulang. Nggak ada hal baru. Repeat itself. Iya. Nggak ada yang namanya itu hal baru. Nggak ada. Sebenar-benarnya itu ujung-ujungnya balik lagi. Cuma cycle aja. Ya kan? Kayak Inggris dulu, kayak dulu zaman Belanda yang paling menguasai, yang menjadi pusat inovasi dunia. Kemudian digantikan oleh Inggris karena Inggris memenangkan peperangan. Kemudian di tahun 1960 itu Belanda yang menguasai dunia, gitu kan. Dia menjadi pusat inovasi, membuat VOC dan membuka bursa, gitu kan. Terus kalah perang dengan Inggris yang menggantikan, gitu kan. Di tahun di abad 17 sampai 18 itu 100 tahun sekali di Inggris. Terus Inggris digantikan oleh US. Jadi selama 100 tahun ini terjadi beberapa abad. Selama 4 abad ini sudah terjadi tiga pergantian negara yang menjadi pusat inovasi gitu. Sekarang yang terakhir adalah US, ya kan? US juga sekarang yang memimpin tuh sejak adanya Inggris memenangkan peperangan lawan Jerman, tapi walaupun dia menang, dia banyak utang ke US karena saat itu US itu negara berkembang yang cukup pesat gitu. Jadi dia meminjamkan uang untuk Inggris untuk beli senjata karena saat itu US merupakan negara dengan populasi dan pabrik yang banyak manufaktur. Nah, ini yang membuat akhirnya dipergunakan oleh Amerika untuk membiayai perang Inggris gitu ya. Karena Inggris saat itu yang memimpin. Akhirnya menang, dapat lahan, tapi yang menang malah di Amerika gitu kan. Jadi lucu gitu. Jadi akhirnya Amerika menggantikan posisi ya. Sekarang posisinya ini agak ironinya keren juga sih. Maksudnya pas gua agak baca, gua pelajarin gila juga sih. Sekarang kalau lo perhatiin ya, ini Inggris ini kan Amerika ini kan mulai menguasai di tahun 19 kan, di abad 19. Di abad 19 sampai abad 20 tuh US yang menguasai. Dan ini China ini sekarang gua tahu mau ke situ. Seakan-akan sejarah tuh kayak terulang lagi gitu. Jadi makanya pas gue mempelajari hal ini, setelah terjadinya krisis global ini, there's nothing new under the sun. Jadi nggak ada hal baru. Dan biasanya tuh setelah krisis global ini bakal banyak orang kaya baru dan bakal banyak juga orang kaya bangkrut gitu. Tergantung apakah lu bisa survive atau enggak. Makanya tuh kalau menurut ada buku gue baca lagi, yang bisa maksudnya yang makhluk hidup itu yang paling hebat ya manusia. Kenapa? Karena bukan karena dia yang terkuat, bukan karena dia yang terlincah dan karena dia terpintar, tapi karena dia mampu beradaptasi. Tapi perusahaan-perusahaan yang bisa beradaptasi, perusahaan-perusahaan yang pintar melihat situasi, itu yang bisa bertahan yang kayak gini, dan dia akan menjadi the new lead gitu. Sama halnya seperti retail di kita ini. Banyak banget setelah krisis terjadi di Indonesia ya. Di Indonesia terjadi 98 kan, kemarin 2008 terjadi krisis global. Terus tahun 98 krisis kerusuhan 98. Nah, orang-orang yang berhasil melewati dan mereka tepat caranya, ini malah jadi orang kaya baru kayak Lo Feng Hong ya. Lo Feng Hong pun kayak begitu. Lo Feng Hong, Sandiaga Uno itu mereka kaya gara-gara tahun 98 gitu. Nah, makanya setelah ini gue positif, masih gue optimis kalau setelah corona ini, kalau lu bisa punya wawasan yang cukup, kemudian lu tepat caranya, even monkeys can make money nanti gitu. Iya. Ya kan? Ngaruhnya nanti ke Joe Biden. Ini semua sejarah terulang cuy. Ini kayak kalau kita bahasnya bakal panjang banget sih.
Tapi intinya ya kayak gitu. Kalau misalnya sekarang itu merupakan waktu yang tepat untuk mulai sih menurut gue sih. Iya, belum terlalu telat ya. Mungkin banyak yang bilang mulai di kalau periodical saham gitu ya. Ya mungkin Maret orang masih takut lah ya. Mungkin di Agustus, September gitu. Tapi ya udah gitu. Sekarang belum gitu. Malah orang masih bilang kalau untuk kita ngomong konteks saham itu masih akan naik. In the end of the year itu akan masih naik. Bahkan puncak-puncaknya ada bilang di 2022, 2023 gitu. Kalau lu manfaatin 2 tahun ini lu investasi, ya itu udah untung gitu kan. Dan kita udah ngomongin soal HAM, kita juga udah ngomongin soal lu malah unexpectedly ngebahas soal sejarah yang sangat relate banget gitu ya. Mungkin gue mau tambahin sebelum kita masuk ke investasi properti ya, the last, karena dia juga ngerti banget soal properti dan aspek legalnya. Mungkin gue mau kasih pertanyaan aja. Mungkin lu bisa kasih penjelasan singkat-singkat kalau lu pernah masuk ke dalam. Mungkin lu juga bisa cerita soal yang lagi heboh cryptocurrency atau reksadana. Reksadana itu apa gitu. Reksadana pasar uang, reksadana saham, sama deposito gitu. Mungkin lu bisa jelasin singkat-singkat dan kalau lu pernah masuk ya lu cerita aja gitu. Gue reksadana masuk itu untuk dana darurat doang. Jadi untuk diversifikasi aja sebenarnya sih. Reksadana gue masuk karena untuk dana darurat aja. Jadi biar uang gue itu yang di ATM gue tuh nggak kepake gitu. Berarti kalau kita pakai dana darurat ya kita harus save bener-bener dana untuk 3 kali pengeluaran kita per bulan gitu. Itu yang pertama. Jadi dana darurat gue masukin ke reksadana. Tapi gue nggak pakai dari returnnya. Iya bentar, gue coba lu jelasin definisi reksadana itu apa gitu. Dari definisi dulu. Takutnya ada yang bingung. Oke, jadi kalau reksadana itu instrumen investasi di mana uang lu itu lu masukin ke dalam reksadana itu nanti dikelola oleh manajer investasi yang sudah berpengalaman dan bersertifikat. Dan ini uangnya ini nanti akan dimasukkan ke dalam bank kustodian. Jadi benar aman banget. Kemungkinan lu untuk rugi itu dalam per tahun itu sangat-sangat tidak mungkin. Jadi itu emang di save untuk orang-orang yang ingin berinvestasi tapi nggak mau pusing, nggak mau belajar, nggak mau capek. Ini lu taruh di reksadana dengan imbalan return biasanya itu minimal 7%. Jadi 7% per tahun. Nah, untuk deposito merupakan instrumen investasi yang biasanya itu dikelola oleh bank. Nah, ini merupakan instrumen investasi dengan return itu 5% per tahun. Nah, logikanya gini loh, dulu kan nggak ada reksadana, sekarang kan ada reksadana. Logikanya ngapain masukin ke deposito gitu loh, lu mendingan masukin ke reksadana gitu, lebih liquid juga ibaratnya. Lu mau transaksi sekarang tuh digital semua gitu. Gue pribadi gue nggak pernah masuk deposito karena menurut gue juga kurang worth it. Tapi untuk orang-orang zaman dulu, orang-orang tua mungkin itu maksudnya taunya masukin deposito gitu, karena returnnya itu 5% per tahun biasanya, minimal 4-5% gitu. Itu untuk tujuannya apa? Tujuan orang masuk itu sebenarnya bukan buat mengembangkan uangnya sih, tapi lebih kepada melawan inflasi aja, karena inflasi itu kan per tahun tuh 4% per tahun. Jadi untuk menekan inflasi aja biar uang dia itu nggak habis, biar uang itu nggak mengecil, itu masukin ke deposito untuk orang-orang zaman dulu ya. Itu tuh amannya lah gitu. Kalau reksadana ya lu untuk menekan inflasi sekaligus lu dapat bonus return per tahun gitu. Nah, untuk saham, kalau saham ini merupakan instrumen investasi yang paling berisiko kalau lu nggak pelajarin, tapi nggak berisiko kalau lu tahu lu pelajarin. Butuh pendalaman lebih sih ini. Tapi biasa investasi di saham itu returnnya normalnya itu biasanya kalau lu udah lumayan ya 20-30% per tahun tuh udah hebat banget sih. Itu untuk instrumen investasi saham. Kemudian untuk obligasi, kalau obligasi itu posisinya ini itu merupakan surat utang. Kita memberikan utang kepada pemerintah dengan imbalan returnnya itu beragam sih. Biasanya sih 5-8% per tahun. Jadi kita memberikan utang kepada negara, nanti negara pas jatuh tempo, negara akan mengembalikan kita uang yang kita berikan dengan bunga yang sudah diberikan gitu loh. Itu perbedaannya gitu. Jadi kalau lo obligasi ya lo sekaligus membantu negara juga gitu. Kalau orang ngomongnya jadi sekaligus membantu negara, membantu pemerintahan, tapi saat yang bersamaan juga lo mendapatkan keuntungan dalam lo membantu negara. Dan itu pasti dibayar karena nggak mungkin ada gagal bayar.
nggak mungkin. Kalau pemerintah nggak mungkin gagal bayar. Reksadana juga nggak mungkin gagal bayar karena reksadana itu ada di bank kustodian, itu uangnya dikelola sama bank kustodian, itu udah disiapin lah. Dan uang lu nggak bakal minus sampai gede kalau dalam 1 tahun, itu nggak mungkin karena di investasi benar-benar bagus itu oleh manajer investasi. Tapi kalau saham itu sama reksadana yang biasanya paling mirip gitu. Karena di reksadana kan ada pasar uang, reksadana tentang obligasi, saham. Ini sebenarnya sama, bedanya ini uang lu dikelola sama manajer investasi doang. Lu mau masukin uang lu ke daerah mana gitu. Lu mau masukin uang lu ke saham, di reksadana saham, berarti nanti uang lu dikelola dimasukin ke saham. Obligasi nanti dimasukin ke obligasi. Kalau ke pasar uang ya masukinnya ke pasar uang. Nah, masing-masing reksadana ini mempunyai kelebihan kekurangan. Kalau saran gua adalah lu masukin ke, kalau untuk lu ini ya, untuk dana darurat ya, lu mau ikutin gua juga boleh, itu dana darurat itu masukin ke pasar uang. Karena risikonya paling kecil banget, hampir nggak ada. Return juga kecil banget, itu tujuannya bukan buat untung, sebenarnya tujuannya untuk biar duit tuh nggak kepake aja kalau gua di sini mikirnya. Itu aja bedanya sih. Kalau saham kan ibaratnya lu yang manage portofolio lu itu kan lu sendiri gitu loh, nggak ada manajer investasi, ya lu sendiri gitu loh. Tapi kalau untuk reksadana kan ada yang kelola, ya, yang pastinya karena dikelola dengan sangat-sangat aman, ya returnnya nggak gede-gede banget gitu loh. Kayak gitu sih paling. Mungkin gue tambahin dikit ya. Mungkin ada yang beberapa bingung juga. Gue juga belum terlalu terjun sih ke situ. Cuma gue banyak belajar juga dari orang tua gue dan lain sebagainya gitu. Kalau lu ngomong reksadana saham, sebenarnya membedakan itu dari saham yang kita ngomong di bagian sebelumnya, podcast sebelumnya adalah ya kalau saham lu buka sekuritas, lu buka bersama sekuritas gitu. Misalnya apalah sekuritasnya lu buka, udah gitu lu beli saham sendiri dengan yang tadi Renaldi udah sebut, dengan value investing, dengan cara-cara technical analysis, Fibonacci, MACD, moving average, dan lain sebagainya, itu lo beli sendiri. Nah, kalau lo reksadana saham, pada intinya kan si manajer investasi yang akan, kalau reksadana saham berarti dia akan lebih fokus, akan lebih majority-nya ke saham. Jadi bukan lo yang beli, dia yang akan beliin buat lo, dan lo dapat persenannya, dapat keuntungannya gitu. Nah, mungkin kalau yang Renaldi sebut pasar uang, mungkin kenapa dia lebih nggak tinggi, tapi kalau lu sama saham itu bisa ada kemungkinan naik, bisa ada kemungkinan turun. Nah, kalau misalnya lu kayak contohnya ada orang mau nyimpen pakai duit pensiun atau duit apa, kalau lu masukin saham, kalau dia turun, duit pensiun lu berkurang, itu kan bisa mempengaruhi lu punya financial plan kan ke depannya. Makanya mungkin Renaldi bilang tadi masukin ke pasar uang supaya dia mungkin kenaikannya nggak segede saham, nggak segede yang lain, tapi at least dia nggak akan turun. Jadi apapun yang terjadi, duit lu di masa depan, duit darurat lu itu udah aman gitu ya, kurang lebih ya. Iya. Oke. Ini seru banget, nice banget. Dan terakhir sebelum ke properti, lu ada nyemplung di cryptocurrency gak? Atau lu tahu nggak cryptocurrency? Karena ini ngetren banget sekarang. Semenjak kolonial mau untung cepat, mau itu. BTC, BNB itu disebutin di mana-mana, Cardano. Gua pribadi jujur gua nggak masuk maksudnya nggak masuk cryptocurrency. Jadi sebenarnya mungkin gue jelasin dulu ya cryptocurrency itu apa ya. Cryptocurrency itu ya transaksi maksudnya pasar yang menjadi wadah untuk transaksi uang digital gitu loh. Dan gua nggak masuk ke sini gitu. Karena apa? Karena menurut gua kalau di Indonesia itu masih abu-abu banget dan nggak ada peraturan yang kalau di kita kan di saham itu kan ada BEI ya kan, ada BEI diawasi oleh OJK juga, jadi kayak emang ada tempatnya dan ada peraturannya, itu nggak asal-asalan gitu. Kayak jam bursa pun ada aturannya, jam tiap Senin sampai Jumat di luar hari libur buka jam 9 sampai jam 11 untuk sesi 1, sesi 2-nya untuk jam 1 sampai jam 3. Tapi kalau terus ada batasannya juga untuk arah ya, sekali naik tuh 23% gitu. Kalau sekarang untuk turun untuk dulu kan 23%, sekarang 7%. Jadi ada peraturan-peraturan yang dimana itu sebagai investor kita menjamin juga gitu. Jadi kita ada jaminan juga, jadi lebih aman, ada aturan mainnya gitu, ada rules-nya. Tapi sedangkan di cryptocurrency gua nggak masuk karena bukan gue bilang karena nggak bagus, bukan karena gue juga bilang nggak percaya. Cuma ini masalah pilihan aja. Masalah gue kayaknya untuk dalam waktu dekat ini belum berani masuk cryptocurrency karena satu, gue belum belajarin lebih lanjut. Kedua, walaupun naiknya gila-gilaan gue nggak terlibat sama sekali. Karena yang namanya
di cryptocurrency itu nggak ada jam buka dan nggak ada jam tutup. Buka terus all day long gitu, buka terus mau sampai kapan pun buka terus, dan nggak ada batasan dalam satu hari itu naik berapa persen, nggak ada, atau turun berapa persen. Bisa ya dalam satu hari duit lu dari 1 juta jadi 100 juta, bisa juga dari 100 juta, bisa juga jadi 1 juta gitu. Jadi gue rasional sih, maksud gue, kalau gue sih posisinya gue rasional, gue benar-benar konservatif banget, gue nggak mau terburu-buru, karena mindset gue juga bukan cepat kaya, tapi cukup adequate. Itu kalau lu baca di buku Intelligent Investor juga dia bilangnya, investment yang baik itu bukan cara lu mencari gain sebanyak-banyaknya, tapi dengan cara adequate yang cukup, tapi dalam jangka waktu yang panjang. Itu yang prinsip gue pegang terus sih. Jadi gue nggak mau, untuk sekarang gue belum, tapi gue nggak tahu apakah gue bakal masuk atau enggak. Tapi untuk sekarang gue belum masuk, karena banyak gue lihat teman-teman gue yang masuk, emang pada cuan-cuan semua, cuma gue kayak masih kurang sersi, karena gue belum gue pelajarin lagi sih, mungkin karena gue kurang tahu juga apakah di situ ada fundamentalnya atau enggak, gue juga kurang tahu juga. Jadi kalau gue sih pribadi belum masuk sih. Oke, nice. Ya itu salah satu instrumen investasi juga. Sebenarnya nggak baru juga ya, udah dari beberapa tahun yang lalu. Gue juga udah pernah nyemplung juga sedikit lah mempelajari itu. Jadi ya itu part of learning process, dan kalau emang teman-teman mau masuk ya harus berhati-hati gitu, karena sesuai yang Renaldi bilang, emang dia buka 24 jam, dia bisa naik bisa turun, dan ya nggak ada arah, nggak ada ARB gitu, nggak ada auto reject atas, nggak ada auto reject bawah, dan ya seluruh dunia ada di situ gitu. Jadi ya nggak ada jam buka, nggak ada jam tutup, semuanya ya kalian yang beli, kalian yang jual, dan lain sebagainya. Bisa rugi dalam waktu yang cepat, bisa untung juga dalam waktu yang cepat gitu. Jadi hati-hati. Pada intinya sebenarnya orang ngomong ini template ya, bukan template sih sebenarnya. Di semua video investasi tuh orang bilang disclaimer ya, it's all about that gitu. Lu disclaimer bahwa tidak ada arahan beli dan jual ya. Semua ini pembelajaran, semua ini adalah edukasi buat lu gitu, terkait saham, terkait cryptocurrency, terkait apapun lah, reksadana dan lain sebagainya. Ya you minimize your risk, minimize your loss gitu kan, ukur gitu keuntungan lu mau berapa, cut loss lu mau di berapa gitu, dan supaya lu bisa maximize your profit while maintaining your risk. Jadi mungkin buat investasi gue tutup di sini, dan nanti kita bakal lanjut di investasi properti yang juga dijagoin sama Renaldi. Dan gue agak-agak mikir sekarang, gimana caranya dia bisa manage waktu dia dengan ngurusin semua hal ini. Jadi kita bakal nanti cari tahu lagi untuk investasi properti di last segmen bareng Alexander Renaldi. So, tungguin. Perspektif muda, where your perspective matters.